Halo, selamat sore semuanya, dan selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya adalah Dr. Ivan Bintang Pratama yang akan menjadi dokter moderator di acara live webinar RSPI Group pada hari ini. Hal ini adalah wujud nyata dari kami agar bisa tetap dekat dan memberi informasi kesehatan yang terpercaya dari dokter-dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua yang berada di masa era baru, yaitu adalah new normal. Jadi, jangan khawatir, karena meski dalam keterbatasan jarak, kami tetap hadir untuk menyapa ibu dan bapak semua dalam memberikan informasi kesehatan. Dan kali ini, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu adalah persalinan tanpa nyeri. Kali ini dokter narasumber kita adalah Dr. Karnain, sebagai dokter spesialis obstetrik dan ginekologi atau dokter spesialis kandungan. Simak materi dari Dr. Karnain, tapi sebelum kita menyimak, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Dr. Muhammad Karnain Ibrahim, spesialis obstetrik dan ginekologi. Beliau merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Sriwijaya dan saat dokter umum juga lulusnya di Universitas Sriwijaya. Training yang sudah diikuti adalah in vitro fertilization di Jakarta tahun 2016, basic laparoskopi di Bali tahun 2014, serta Indonesian Board Hypnotherapy di Jakarta tahun 2009. Beliau praktek di Rumah Sakit Bintaro Jaya di lantai 6. Supaya mengetahui jam berapa beliau praktek, bisa menghubungi line kita di 021 8082 888 extension 2. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mendengarkan materi dari Dr. Karnain. Yaitu waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dokter. Oke, terima kasih Dr. Ivan Bintang. Oke, hari ini kita akan membawakan materi tentang persalinan tanpa nyeri. Ya, jadi kalau dilihat dari judulnya, is it good to be true? Ya, kalau saya bilang kenapa tidak. Jadi dari persalinan tanpa nyeri itu dari pasien saya juga ada yang ketika sudah lahiran dia tidak mengeluh rasa nyeri sama sekali. Biasanya kalau sudah mau bukaan 4 sampai 5 biasanya udah terasa nyeri sekali, nggak bisa senyum lagi. Tapi ada hanya 2 sama 3 pasien yang saya temuin di RSPI ya, yang tidak nyeri sama sekali. Jadi kalau ini adalah quote-quote yang saya dapatkan dari ini unknown tulisannya ya. Jadi birth takes a woman deepest fears about herself and show her that she is stronger than them. Jadi ketika rasa takut itu adalah membuktikan bahwa ibu hamil itu ternyata lebih kuat dari rasa sakit itu sendiri. Di sini dibilang quote-nya lagi dibilang you may not able to control every situation and its outcome. Jadi kita tidak bisa mengontrol apa sih yang bakal terjadi nantinya, tapi bagaimana yang paling penting adalah attitude kita menghadapinya. Nah ini quote dari saya sendiri sebenarnya saya yang buat ya. It's not the pain that proves you a strong woman, but how good you deal with it makes you a mother. Jadi intinya yang saya ingin tekankan adalah bagaimana attitude kita dalam menghadapi rasa nyeri tersebut, itu yang paling penting. Membuat kita menjadi seorang ibu dari anak kita. Oke, untuk permulaan kita harus tahu dulu bagaimana sih rasanya melahirkan. Jadi kalau kita bilang bagaimana rasa melahirkan itu kan berarti pikirannya adalah nyeri. Nyeri itu apa sih? Nyeri itu jadi sebenarnya diatur dari otak kita sendiri. Jadi ketika kita terangsang nyeri dari tubuh kita, entah itu di kulit, di organ, dan lain-lain, rasa nyeri itu dihantarkan ke otak kita. Dan ketika otak kita menerima impuls nyeri itu, dan menafsirkannya, oke, ini adalah suatu hal yang nyeri, maka kita baru merasakan nyeri itu. Nah, pada saat hamil, itu awal-awalnya yang pertama kita rasakan yang paling sering pastinya kram-kram ya, yang tidak tentu kapan munculnya, hilangnya juga cepat. Nah, itu yang kita kenal seperti namanya Braxton Hicks atau mules palsu. Jadi rasa nyeri-nyeri pada saat hamil tadi dari early, aktif, dan post-pusing, dan episiotomi dan vaginal tearing. Tapi yang paling penting adalah yang kita harus ketahui, pain is not depend on physical sensation. Jadi bukan dari yang tadi pembukaan,
pushing, dan episiotomi atau robekan dari vagina. Sebenarnya tapi lebih ke arah kita sendiri, person fear, rasa takut kita sendiri, mood kita, memori, atau personality. Nah, bagaimana sih untuk mengurangi rasa nyeri pada saat melahirkan? Ini sebagian yang saya cari ya untuk mengurangi rasa nyeri pada saat melahirkan. Ada doula effect, ya, doula itu yang penyemangat ya. Zaman sekarang lagi ngetren tuh, kalau di tempat fitness banyak yang menyarankan tuh doula effect ya. Jadi ada TENS mesin, hypnobirthing, acupuncture, aquapuncture, dan acupressure, movement pada saat pembukaan ya, spinal epidural anesthesia, atau yang kita kenal sering ada yang namanya ILA ya, kalau pernah dengar itu intrathecal labor anesthesia ya. Terus water birth ya. Terus nitrous oxide ya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu dulu. Ini doula effect ya. Doula effect ini adalah pemberi semangat. Jadi ketika ada yang bisa secara profesionally untuk memberikan semangat kepada pasien, ketika memberi support ketika nyeri, akan memberikan support-support yang positif ya untuk menghilangi rasa nyeri. Ini sudah banyak yang profesional untuk mengerjakan doula. Lalu acupuncture dan acupuncture dan acupressure. Ini apa sih bedanya ya? Jadi kalau acupuncture itu dia menggunakan jarum ya di titik-titik yang tempat-tempat nyeri. Lalu kalau aquapuncture itu memberikan water sterile injection. Jadi sterile water itu di-injection di tempat-tempat yang untuk titik-titik poin untuk mencegah nyeri. Sehingga apa sih kelebihannya aquapressure dan acupuncture? Kalau aquapressure itu dia memberikan tekanannya lebih lama karena airnya akan terus mengendap di bawah kulit sehingga memberikan tekanan selama airnya masih ada. Lalu acupressure, nah kalau acupressure lebih less ya daripada aquapuncture karena hanya dilakukan pada saat nyeri, dilakukan tekanan di titik-titik yang mengurangi rasa nyeri. Lalu movement pada saat persalinan. Di sini kita bisa lihat ya, gerakannya banyak sekali, bebas sekali. Jika ibu-ibu hamil ingin posisi apa yang paling enak, itu berbeda-beda. Maka ikutin aja apa yang diinginkan oleh ibu, posisi yang paling nyaman pada saat persalinan. Ya, ini terbukti bisa mengurangi rasa nyeri. Lalu kita yang terakhir, mungkin pernah dengar ada namanya lagi ngetren juga nih ya, tetapi belum banyak penelitiannya. Ini adalah Mariam delivery position. Jadi dulu Mariam katanya untuk melahirkan beliau memegang pohon yang besar, mungkin pohon kurma ya. Jadi dia memegang pohon itu lalu ditarik-tarik pohonnya. Dan itu katanya mengurangi nyeri. Sampai ada jurnalnya, saya sih dapatnya cuma satu, ini dari Bengkulu ya. Ini dari jurnalnya. Dan hasil jurnalnya adalah positioning its influence. Jadi maksudnya posisi itu mempengaruhi mengurangi rasa nyeri pada wanita hamil. Tapi di sini tidak menjelaskan bahwa Mariam itu yang paling baik, tidak juga. Lalu berikutnya waterbirth. Waterbirth juga sering ya dijelaskan untuk kenyamanan pada saat persalinan. Jadi kalau di sini dibilang waterbirth itu karena posisinya nyaman di dalam air, jadi sehingga wanita terasa nyaman sekali untuk melahirkan. Benefits-nya bisa dilihat nih dari jurnal-jurnal yang saya temukan ya. Jadi satisfaction-nya berbeda ya, rasanya berbeda. Mengurangi rasa nyeri iya ya. Meningkatkan endorfin. Endorfin itu kalau kita lagi bahagia itu meningkat. Ketika meningkatkan endorfin juga mengurangi rasa nyeri ya. Lalu kalau dilihat dari kedepannya apa sih yang kita harus itu masih harus diteliti. Apakah benar waterbirth itu sangat berguna pada saat kehamilan? Apakah itu yang terbaik? Karena ketika lahiran bayi pun harus dipikirkan untuk penggantian airnya. Jadi ketika bayinya lahir pun takutnya ada hipotermia, jadi suhu air harus dijaga. Jadi waterbirth ini masih sangat sulit untuk dilakukan ketika tenaganya tidak profesional. Lalu ini ada TENS mesin. TENS mesin ini seperti mengantarkan impuls listrik ya ke tempat titik-titik tertentu. Mungkin sama seperti acupuncture itu. Acupuncture pun ada alatnya, jadi ditusuk di jarumnya, itu dihantarkan listrik juga ada. Mungkin itu hampir sama dengan TENS mesin.
Di sini resultnya conclusion tense bisa mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan. Lalu berikutnya ini ada nitrous oxide. Nitrous oxide ini akhir-akhir ini lagi sering diteliti ya. Jadi ini dari jurnal terakhir ya. Nitrous oxide ini mungkin kalau pernah dengar namanya gas tawa ya. Kalau dulu zamannya film-film zaman dulu yang lucu-lucu ya, gas tawa ini sering dijadikan tempat untuk melucu ya. Jadi kalau gas tawa ini ternyata di tubuh kita itu ada nitrous oxide itu diciptakan di pembuluh darah, di arteri dan vena. Dan juga ketika kita mulai hidup sehat, makan yang sehat, dan lain-lain, itu nitrous oxide kita dapat tinggi. Nah, jadi ini dari jurnal juga terbukti nitrous oxide itu efektif untuk mengurangi nyeri pada saat melahirkan, dan harganya murah, aman, dan jurnal kepada bayi pun tidak membuktikan karena tidak terbukti transferring ke bayi, karena nitrous oxide itu sifatnya benar-benar sementara. Jadi ketika kita menghisap gas nitrous oxide, itu cepat sekali hilangnya. Jadi dipakai gasnya dihirup ketika nyeri itu lagi datang lagi kuat-kuatnya. Tapi nitrous oxide ini kekurangannya adalah ketika pasien menggunakan gas ini berlebihan, yang ditakutkan adalah karena ketika jumlah nitrous oxide yang berlebihan itu akan bisa merusak sel-sel yang normal. Lalu ini yang mungkin sering juga udah dikenal ya. Kita mengenal namanya ILA, intrathecal labor anesthesia, analgesia. Itu namanya spinal ya. Yang spinal ini bisa dilihat dari gambar yang sebelah kiri, menggunakan jarum yang kecil dimasukkan, biasanya obatnya digunakan mungkin bupivacain, tergantung dokter anestesia nanti yang mengerjakan. Turunan obat dari kokain ya. Jadi kalau spinal ini lebih gampang dilakukan, tapi dia biasa penyuntikannya sekali dan durasinya lebih sedikit ya, durasi kerjanya. Jadi ketika disuntiknya itu biasanya disuntikan ketika sudah persalinan udah bukan 4. Jadi fase aktif yang tadi saya bilang aktif labor ya. Jadi ketika persalinan sudah yakin dan sebentar lagi akan lahir baru disuntik. Jadi ibu hamil masih merasakan sedikit rasa nyeri ketika untuk pembukaan dari 1 sampai 4. Kalau epidural anestesia itu hampir sama metodenya, tapi yang dimasukkan itu ke epidural ya, tapi jarumnya lebih panjang, lebih besar, dan keuntungannya bisa dipasang dari awal persalinan. Jadi ketika sudah mules yang kecil-kecil muncul, itu udah bisa dipasang. Tetapi karena dosis dan lain-lainnya, terus dosis obatnya yang masih sisa di tubuh kita lebih tinggi, maka epidural untuk efek samping kepada bayi dan ibu juga lebih tinggi. Oke, selanjutnya ini adalah Dr. James Leonard Corning ya. Ini dokter yang menemukan pertama kali mengenai epidural menggunakan kokain. Jadi dia ini menggunakan pada pasien yang ada radang usus ya waktu itu. Jadi dia memberikan efek untuk epidural menggunakan kokain dan sangat berhasil sekali, sehingga sampai sekarang epidural selalu digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang berlebihan menggunakan turunan-turunan dari obat-obat dari kokain tersebut. Dan ini ada jurnal yang di bawahnya ini, efek kepada fetus, ternyata hasilnya sangat-sangat aman ya, masih dalam batas aman untuk melalui dari ibu ke bayi. Lalu yang berikutnya adalah hypnobirthing. Nah, sebenarnya ini yang saya ingin menjelaskan lebih banyak ya. Karena hypnobirthing tadi dari Dr. Ivan dari awal-awal sudah memberikan hints ya, petunjuk bahwa oh ini menarik nih, hypnobirthing apa sih? Jadi hypnobirthing itu kesannya adalah hipnotis, kesannya adalah mistik ya. Sebenarnya tidak. Hipnotis itu sebenarnya semuanya adalah ilmu pengetahuan. Dan bahasanya mungkin salah. Orang yang bisa menghipnotis itu hanyalah influence, memberikan kesan-kesan positif kepada ibu hamil, bagaimana sebenarnya melahirkan itu tidak nyeri. 80% kehidupan kita adalah hipnotis. Jadi yang dimaksud dari hypnobirthing itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Makanya pada yang tadi waktu awal-awal saya bilang ada pasien saya di RSPI, itu ketika dia dari awal pembukaan sampai bukaan lengkap dan melahirkan,
itu ibunya hanya sering senyum terus sama saya. Saya juga bingung. Saya tanya, ini kenapa kok bisa begini, Ibu? Ternyata itulah yang mungkin ibu itu adalah melakukan sendiri self-hypnosis yang tanpa dia sadarin bahwa dia melakukan itu. Karena kembali lagi, rasa nyeri itu adalah tergantung dari rasa takut kita, mood, personality, dan memori. Jadi tujuan hypnobirthing adalah melatih dari awal kehamilan kita, bukan dari sudah melahirkan ya, dari awal kita hamil sampai kita proses persalinan, itu dilatih otak kita untuk mengetahui bahwa mengurangi sedikit demi sedikit respon otak kita terhadap rasa nyeri. Jadi itu yang dinamakan melakukan pelatihan terhadap subconscious mind kita, atau alam bawah sadar kita. Oke, lanjutnya kalau di RSPI bagaimana? Kita udah sedia semua nih, doula efek ya. Karena kalau doula itu jadi bidan-bidan kita sudah doula semua ya. Itu sangat kooperatif sekali memberikan hal-hal yang positif kepada pasiennya pada saat melahirkan. Jadi kalau saya bilang doula untuk yang profesional ya bidan-bidan di sini sudah profesional semua. Lalu hypnobirthing tadi oke, nanti kita bicarakan karena di sini kita sudah ada ya namanya konseling ya, maternal counseling. Jadi ketika ibu hamil kontrol ke poli, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau lupa, itu ada maternal counseling kita di sini. Jadi 24 jam anytime bisa ditanyakan mengenai maternal counseling, dan kita juga ada senam hamil yang bersifat private. Jadi di situ nanti akan diajarkan cara tarik napas yang benar, senam yang benar, seperti apa. Nah, hypnobirthing itu lebih cara kita bagaimana melatih kita untuk kayak seperti meditasi, tarik napas yang benar, dan lain-lain untuk mengurangi rasa nyeri dari pikiran kita. Dan di RSPI juga ada namanya aquapuncture, dan acupressure ini sudah ada dokter bagian yang untuk acupuncture-nya, spesialisnya. Jadi kita bisa kerjasama kalau emang ingin mencoba. Dan ini saya sarankan juga terutama aquapuncture karena lakukannya aman, memakai steril water, dan gampang dilakukan. Ya. Terus movement kita membebaskan ibu hamil untuk melakukan posisi-posisi yang sesuai ibu hamil pinginkan. Jadi movement dibebaskan di sini, mau seperti apa. Tetapi kembali lagi, pada saat ingin melahirkannya, ketika bayinya sudah crowning, pingin keluar, itu tetap kita memilih posisi yang paling aman adalah tetap tiduran, dan posisi litotomi, yaitu posisi pada saat seperti kalau kita melahirkan. Ya. Terus spinal dan epidural anestesia, kita sudah ada dokter anestesi standby 24 jam untuk melakukan spinal anestesi. Jadi biasanya di sini lebih disarankan ke arah ILA karena dilakukannya gampang, lebih aman kepada bayinya, dan ini adalah lebih ke arah jadi kalau kita bilang hypnobirthing adalah secara natural kalau kita mau menghilangkan rasa nyeri. Tapi kalau spinal dan acupuncture dan movement itu adalah jalan pintas ya untuk kita menghilangkan rasa nyeri ketika kita tidak berhasil melakukan hypnobirthing. Oke, mungkin ini hints ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Misalnya kalau emang mau bertanya mitos-mitos dalam persalinan apa sih? Misalnya anak kedua kok melahirkan lebih gampang nggak sih? Terus mungkin ada yang bertanya lotus birth, yang misalnya plasentanya ditinggalin, boleh ditanyakan. Makan cabai mempercepat persalinan, seperti itu boleh ditanyakan di sini. Jadi nanti kita masukkan posisi tanya jawab biar lebih enak ya. Oke. Mungkin itu aja Dr. Ivan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Karnain. Di rumah buat tepuk tangan nggak apa-apa ya. Karena materi sangatlah menarik dan menurut saya sangatlah fresh ilmunya. Jadi Dr. Karnain tadi sendiri juga udah mengingatkan bahwa banyak sekali yang baru-baru, terutama yang mungkin ilmu baru bisa didengar oleh Bapak dan Ibu semua, itu adalah doula effect, hypnobirth, kemudian ada spinal and epidural, akupuntur, acupressure, kemudian movement itu juga sangat pengaruh sekali ya. Dan itu semua sudah ada di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, sebagai informasi, Dr. Karnain berpraktik di obstetrik ginekologi di lantai 6 Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Untuk appointment dengan Dr. Karnain, Ibu atau Bapak dapat menghubungi call center kami di 021 8082 888 extension 2. Sebagai informasi, saat ini semua poli dan jadwal dokter sudah mulai kembali normal.
Jadi, jika ibu atau bapak mau konsultasi langsung, tidak perlu cemas, apalagi takut berkunjung ke Rumah Sakit Pondok Indah Group. Karena kami berkomitmen melakukan berbagai upaya membuat Anda tetap sehat tanpa cemas. Sudah ada protokol-protokol yang sudah sangat lengkap dan sangat teratur di rumah sakit kita. Nah, untuk Bapak atau Ibu membutuhkan, RSPI Group juga ada layanan drive-thru untuk screening COVID-19, baik itu rapid test, imunoassay, dan swab PCR dengan hasil same day. Untuk appointment by WhatsApp, itu bisa menghubungi di Rumah Sakit Pondok Indah di 081 3888 9915. Kalau di RSPI Puri Indah 0813 888 9916. Jika di RSPI Bintaro Jaya 0813 888 99117. Baik, tadi kita sudah mendengarkan materi menarik mengenai persalinan tanpa nyeri yang sudah disampaikan Dr. Karnain. Kemudian, sepanjang pembahasan materi tadi, pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh viewers kita. Baik, berikut adalah beberapa pertanyaannya. Pertama dari Ibu Nur Kusuma Ngarasati. Pertanyaannya adalah, Dok, saya sedang hamil 32 minggu. Ini kehamilan pertama saya. Saya bertanya mengenai ILA. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai ILA pintas oleh Dr. Karnain. Apakah semua ibu hamil bisa mengambil prosedur ILA dan apakah ada efek sampingnya? Terima kasih, dokter. Baik, Dr. Karnain boleh langsung menjawab pertanyaannya. Sangat menarik. Oke, terima kasih Bu Nur mengenai pertanyaannya. Jadi hamil 32 minggu kan masih 8 bulan ya. Masih ada waktu sebulan lebih untuk mempersiapkan persalinannya. Jadi kalau ditanyakan tentang ILA, ILA itu udah kita ready di RSPI Pondok Indah untuk melakukan karena dokter anestesi kita standby 24 jam. Jadi untuk ILA prosedurnya adalah yaitu kalau kita kenal adalah analgesia spinal ya. Spinal. Jadi kalau spinal itu menggunakan jarum yang kecil. Jadi seperti di gambar, mungkin ini gambarnya udah kelihatan ya. Ya. Jadi kalau jarum suntiknya jarumnya lebih kecil dan disuntikkan seperti pada saat kalau pernah tahu seksio disuntik dari belakang, yaitu spinal juga sama seperti itu. Posisinya yaitu ibunya duduk dan di spinal dari belakang. Ketika obatnya disuntik itu biasanya bisa bertahan kurang lebihnya 6 jam. Nah, jadi ketika kita yakin bahwa dalam waktu 6 jam ke depan bayi akan lahiran, itu biasanya ILA baru dilakukan. Sehingga prosesnya adalah ibunya masih merasakan sakit dulu pada pembukaan 1, bukan sakit ya, maksudnya mules kontraksi dulu dari pembukaan 1 sampai bukaan 4. Ketika sudah 4, bayinya sudah yakin akan lahiran, jadi baru disuntikan ILA. Ya. Lalu yang keduanya kita ada juga namanya epidural anestesia. Epidural anestesia itu dilakukan dengan jarum suntiknya yang lebih besar, jadi memasukkan kateter seperti itu. Jadi obatnya kalau ILA tadi, ibunya harus tiduran, jadi nggak bisa kemana-mana karena ILA itu obatnya selalu menetap di punggungnya ya. Tapi kalau epidural itu obatnya selalu dimasukkan bertahap, jadi memakai kateter sedikit demi sedikit dan ibunya bisa bebas bergerak, bisa jalan-jalan dan itu bisa dipasang dari awal dari mau mulai persalinan. Nah, apakah efeknya ILA dan epidural ini? Jadi, kenapa lebih sering dokter di sini dan dokter anestesia menyarankan lebih ke arah ILA? Karena ILA itu pertama lebih gampang untuk dilakukan, ya karena jarumnya lebih kecil dan lain-lain sebagainya. Lalu dosis yang diberikan itu cuma sekali, jadi lebih aman. Efek sampingnya pun lebih sedikit terhadap ibu yang melahirkan sama terhadap bayinya. Apa saja efek sampingnya? Biasanya kalau spinal anestesia itu memberikan efek tensinya turun ya. Jadi nanti tensi secara berkala pasti kita lihat pantau karena biasanya tensinya langsung drop ya kalau ketika memberikan spinal atau epidural. Nah, kalau epidural dia efek sampingnya lebih tinggi ya daripada spinal karena dimasukkan dari awal persalinan. Karena awal persalinan kan kita nggak tahu tuh bisa
5 jam, bisa 10 jam, karena kan masih kontrasi yang masih sangat-sangat sedikit. Jadi efek obatnya pun lebih banyak yang dimasukkan ke dalam tubuh ibu dan pastinya efek samping kepada ibu dan bayinya juga ada. Kalau kepada bayi, efek-efek samping spinal dan epidural ini bisa memberikan bayinya mungkin karena efeknya itu memberikan pelemasan otot dan lain-lain sebagainya, bayinya mungkin lahirnya bisa lebih mengantuk atau kurang menangisnya agak kurang. Tapi pengalaman saya di sini bayi-bayi yang lahir dengan ILA, alhamdulillah semuanya nangisnya juga kuat-kuat aja. Jadi karena ILA itu lebih sedikit efek sampingnya daripada epidural, sehingga masih disarankan sekali untuk kalau misalnya ibu-ibu hamil ketika merasakan nyeri kontraksi yang sangat berlebihan, itu tidak tahan, boleh kita pasangkan untuk dilakukan ILA. Mungkin itu, terima kasih. Baik dokter, sungguh jawaban yang sangat baik. Berarti tidak ada masalah jika dari ibunya ingin dilakukan prosedur ILA, itu juga dari rekan lain sudah menyampaikan bahwa aman dan insya Allah baik, tidak ada masalah. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Megawati Lumbandal. Dok, saya hamil 34 minggu, anak kedua. Anak pertama lahir normal 3 tahun yang lalu. Nah, hamil kedua sekarang belum mulai olahraga. Apakah masih berpeluang lahiran normal? Menarik sekali bertanya Ibu Megawati. Silakan Dokter Karen untuk menjawab. Oke, terima kasih Ibu Megawati. Pertanyaannya, jadi hamilnya 34 minggu, anak kedua, dan belum olahraga ya dok ya? Dari Ibu belum mulai olahraga hamil keduanya. Oke, jadi untuk pertanyaannya apakah saya bisa lahir normal? Lahir normal itu bukan karena hanya olahraga, faktor-faktornya sangat banyak. Intinya yang untuk bisa melahirkan normal itu adalah pertama ada faktor ibu dan faktor bayinya. Anak pertama bisa lahir normal, anak kedua belum tentu. Tapi usahanya yang paling penting. Bagaimana kita membuat bayinya tetap sesuai beratnya. Misalnya anak pertama beratnya 3 kilo. Anak kedua jangan lebih dari 3 kilo kalau bisa. Ya, lebih-lebih sedikit boleh. Jadi intinya harus tetap jaga makan. Olahraga itu gunanya adalah biar tubuh kita tetap sehat. Orang sehat aja butuh olahraga untuk sehat, apalagi orang lagi hamil. Ya, orang hamil itu sebenarnya sehat juga. Tapi olahraga itu adalah membantu mengurangi kelelahan otot kita, sendi-sendi, karena kita melakukan gerakan-gerakan yang rutin. Yang penting tuh olahraga itu adalah rutin, bukannya durasinya. Misalnya kita olahraga selama 1 jam atau 2 jam, mana yang lebih efektif ketika kita melakukan itu hanya seminggu sekali, tapi ada juga yang melakukan hanya 10 menit sehari, tapi dilakukan setiap hari. Pastinya olahraga yang dilakukan hanya 10 menit, tapi tiap hari, itu lebih baik, karena tubuh kita dilatih setiap harinya untuk bergerak. Dan kalau ditanya lagi apakah bisa melahirkan normal tadi, itu tergantung dari posisi bayi. Kalau dari ibunya tadi panggulnya luas atau tidak, mulesnya muncul atau tidak, terus kondisi hamil saat ini seperti apa. Karena kan dulu mungkin misalnya jarak hamilnya bedanya 5 tahun yang lalu. Saya 2 tahun yang lalu bisa lari main olahraga futsal bisa 2 jam, tapi kalau misalnya sekarang 15 menit aja udah capek ya. Jadi sama saja kayak ibu hamil pun kalau jaraknya udah 2 tahun 3 tahun yang lalu nggak semudah dulu. Mungkin nafas kita nggak sepanjang dulu, makanya itu faktor-faktor dari ibu. Tapi kalau kita olahraga, kita rajin menjaga badan sehat dan berat badan sama seperti waktu dulu pertama hamil, kemungkinan untuk change normal dari faktor ibunya sangat tinggi. Yang kedua, faktor bayinya tadi. Kita harus menjaga bayinya, beratnya jangan berlebihan. Terus yang kedua adalah posisi bayi yang harus dilihat. Makanya kontrol untuk USG, kita lihat posisi bayinya sudah kepalanya di bawah atau belum. Guna-gunanya untuk senam hamil, posisi ini sujud, itu membantu bayi untuk cepat muter kepalanya masuk ke arah panggul. Jadi seperti itu yang menentukan faktor-faktor bagaimana ibu bisa melahirkan secara normal. Mungkin itu Dokter Bintang. Baik, terima kasih dokter. Sungguh sangat menarik sekali jawaban dari Dokter Karnain. Jadi jangan lupa olahraga tidak kata terlambat untuk memulai olahraga. Terus bisa dipastikan olahraga yang lebih sering dan rutin akan menjadi hal yang lebih diutamakan. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Santika. Dokter, apakah aman kalau konsul ke dokter datang ke RSPI? Apakah sama aman dengan RSPI yang khusus ibu dan anak? Wah, pertanyaan sangat menarik. Silakan Dokter Karnain. Oke, terima kasih. Tadi dari Ibu siapa? Dari Ibu Santi. Ibu Santi ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Santi. Jadi
sebenarnya saya sudah ada juga pasien-pasien saya menanyakan, dokter aman nggak sih saya kontrol ke RSPI Pondok Indah, karena kan itu rumah sakit umum. Jadi sebenarnya gini, kita jangan melihat rumah sakit umum, rumah sakit RSIA, ibu dan anak, jangan melihat di situnya. Yang dilihat itu adalah profesionalisme dari rumah sakit tersebut. Jadi kalau ditanya, misalnya saya ada bekerja juga di rumah sakit RSIA. Nah, di situ saya melihat untuk kualitas dari penjagaan untuk keamanan dari COVID-19, justru RSPI lebih aman daripada RSIA yang saya bekerja. Karena di RSPI itu yang penting kan kita ada namanya akreditasi. Akreditasi itu adalah menjaga profesionalisme dari rumah sakit itu menjadi sebisa mungkin internasional. Nah, RSPI Pondok Indah, alhamdulillah sampai terakhir ini saya melihat itu udah sangat profesional sekali dan sudah akreditasinya udah internasional untuk menjalankan alur keamanan dari COVID-19. Jadi kita sudah menjalankan misalnya pintu masuk dan pintu keluar itu dibedakan, pengecekan suhu, disinfektan, itu disinfektannya juga dari RSPI pun disinfektan yang khusus karena berbeda dari disinfektan yang lainnya. Dan kalau misalnya screening, sebelum masuk ke rumah sakit pun kita udah di screening. Jika ada keluhan batuk, pilek, dan lain sebagainya, itu sudah ada poli khusus untuk menanganinya. Jadi kita tidak menerima pasien-pasien yang langsung ke poli, dokter yang tidak siap untuk kalau misalnya ada gejala. Kalau ada gejala, kita ke dokter, ke poli, batuk, pilek. Jadi di sini udah tersedia semua. Jadi menurut saya, untuk RSPI malah tergantung dari akreditasinya. Ketika akreditasi di RSPI itu sudah sangat internasional, jadi menurut saya lebih aman daripada rumah sakit yang tidak menjalankan prosedur akreditasi itu tersebut. Mungkin itu, Dok, Baik. Ibu. Jadi saya setuju sih dok, dari pengalaman saya pribadi juga selama praktek di RSPI Bintaro, kita ketat sekali dok ya. Ya, Sangat seleksi itu sangat benar-benar bagus, jadi tidak perlu khawatir sih. Karena saya juga sudah banyak pasien juga ngomong, kalau misalnya ke RSPI bagaimana dok? Saya dibandingkan rumah sakit lainnya karena saya datang juga, menurut saya RSPI prosedur sudah sangat mantap. Jadi tidak perlu khawatir Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Nah, apa aja makanan atau minuman yang bisa menjadi induksi alami untuk kelahiran? Oh, menarik sekali. Boleh terkanan menjawab? wah terima kasih. Ini anonimus berarti belum tahu ya. Jadi itu pertanyaannya adalah makanan, minuman apa yang bisa merangsang untuk persalinan. Persalinan itu berarti kita yang harus dirangsang itu adalah contraction. Ya, jadi kontraksi itu dirangsang di tubuh kita ketika kita misalnya kita bahagia, oksitosin meningkat. Kita jatuh cinta, oksitosin meningkat. Kita makan coklat di hari Valentine itu oksitosin meningkat. Kita lagi ujian, oksitosin meningkat. Jadi stres juga kadang-kadang oksitosin bisa meningkat. Berhubungan koitus itu juga bisa membuat oksitosin meningkat. Intinya adalah meningkatkan oksitosin. Nah, makanan tadi saya sudah sebut salah satunya coklat bisa menyebabkan oksitosin meningkat. Kurma juga bisa meningkatkan oksitosin meningkat. Mungkin kalau saya nggak begitu hafal banyak untuk makanan-makanan atau minuman yang meningkatkan oksitosin. Pada intinya banyak sekali bisa dilihat di website-website tertentu atau dokter gizi lebih banyak yang mengetahui untuk makanan-makanan dan minum-minuman yang menyebabkan oksitosin meningkat. Pada intinya jangan bergantung pada satu hal, yaitu pada makanan dan minuman, tapi lebih ke arah bagaimana meningkatkan oksitosin itu sendiri. Banyak sekali, misalnya dilakukan massage oksitosin di punggung kita, itu ada tenaga-tenaga profesional yang bisa melakukan massage untuk meningkatkan oksitosin. Terus berhubungan koitus, itu juga bisa merangsang oksitosin. Lalu pikiran positif thinking, bahwa kita pasti akan bisa lahirkan normal, itu yang sangat penting. Jadi itu bisa meningkatkan kita, oksitosinnya meningkat sehingga melahirkan cepat ya. Jadi oksitosinnya juga bagus. Mungkin Baik, itu Dokter terima Bintang. kasih untuk jawabannya. Jadi jangan lupa bahagia ya dok ya kuncinya ya. Karena kalau Pasti misalnya Dok. bahagia, pasti itu ada alami untuk oksitosin bisa keluar. Makanan bisa dari coklat, tapi untuk lebih jauh bisa konsultasi lanjut ke dokter spesialis gizi klinik. Mengingatkan kembali untuk para peserta webinar, kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, jangan lupa dikliknya di Q&A, jangan di chat ya, supaya nanti terseleksi lebih baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nazlian Fitrotia.
Dok, apakah benar meminum minyak kelapa bisa melancarkan melahirkan? Hmm, menarik. Oke, Boleh dokter, terima boleh kasih Dokter dijawab? Bintang. Jadi Ibu Naslia ya, pertanyaannya adalah minyak kelapa bisa mempercepat kelahiran. Sebenarnya itu kalau minyak kelapa itu berarti saya taunya PCO oil ya, mungkin ya pertanyaannya ya. Ya, jadi ketika itu tidak bisa jadi ambilan bahwa oh ya minum air kelapa minyak kelapa bisa memperbaiki persalinan. Itu tidak harus ada jurnal-jurnalnya lagi, tapi terlalu banyak faktornya untuk membuat persalinan itu lancar. Seperti saya bilang tadi, dari faktor ibunya, dari faktor bayinya, dari faktor kontrasinya. Tapi kalau bisa dibilang dengan air minyak kelapa saja, itu bisa memperlancar persalinan karena minyak kelapa itu bagus sekali untuk kesehatan kita dan jantung kita juga bagus minum itu. Jadi saya menyarankan, tapi bukan berarti harus dikejar. Maksudnya adalah ketika saya bilang oke, minyak kelapa bagus bisa mempercepat persalinan, tapi diminum sampai bergelas-gelas atau gimana tiap hari, cukup aja secukupnya. Ketika lagi ingin minum minyak kelapa bagus karena minyak kelapa itu bukan hanya melancarkan persalinan juga tapi menyehatkan karena itu lemak baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rani Ramdhani. Sore dok, saya mau bertanya mengenai efek samping dari ILA. Saya melahirkan anak kedua dengan metode tersebut. Apakah ada efek sampingnya dok dari ILA dok? Tadi sudah disampaikan sebelumnya mengenai ILA dok. Ya, terima kasih. Jadi efek samping ILA tadi sudah disebutkan kepada bayi. Ya intinya kan obat itu ada namanya paruh waktunya. Paruh waktu itu maksudnya adalah bagaimana dosis itu akan menghilang. Seperti yang kemarin saya bilang ada nitrok oxide. Nitrok oxide itu jadi di gas tawa itu diberikan. Nah kalau nitrok oxide waktu paruhnya itu cepat sekali. Jadi dihisap dan hilangnya juga cepat. Sama kayak ILA. Kalau ILA sama epidural tadi bedanya kalau ILA itu spinal itu waktu dosisnya lebih sedikit dan waktu paruhnya lebih cepat hilang sehingga untuk ke ibunya dapat anti nyerinya, tetapi pada saat melahirkan dan bayinya belum mungkin obatnya belum sampai ke bayinya bisa saja dan bayinya sudah lahir duluan sehingga bayinya tidak ada pengaruh apa-apa. Seandainya pun ada masuk ke bayi, mungkin bayinya akan mengalami yang namanya efek dari obat turunan kokain itu biasanya bupivakain ya. Jadi kalau efek-efeknya mungkin seperti agak fly ya melayang sedikit ya karena itu namanya obat narkotik ya. Jadinya aman sih sebenarnya untuk bayi dan bayi pada biasanya lebih biasa saja sih kalau saya lihat dari efek-efek dari bayi yang lahir di sini, bayinya fine-fine, bahagia, nangisnya juga bagus. Jadi belum tentu untuk melihat efek samping dalam jangka cepat. Apalagi jangka panjang, kalau jangka panjang tidak ada. Mungkin itu dokter. Baik dokter, terima kasih dok. Jadi tidak perlu khawatir untuk efek samping dari ILA sendiri, karena sesuai dengan takaran yang sudah diatur dosisnya oleh dokter, efek samping insya Allah akan minimal dan akan terbaik untuk ibu dan anaknya. Selanjutnya dari Anonymous. Dok, bisa kasih beberapa contoh movement yang bisa mengurangi rasa nyeri saat bersalin? Nah, gerakan seperti apa sih dok yang bisa mengurangi rasa nyeri saat bersalin? Oke, terima kasih Dokter Bintang. Jadi kalau kita nanya movement tadi, jadi gerakannya kan sebenarnya banyak sekali tadi seperti saya liatin gambarnya itu posisi dari yang duduk, duduk di balon yang untuk hamil ya, balon-balon fitness itu ya, atau dipegang suami, atau gerakan Mariam birthing tadi ya, memegang pohon seperti itu bisa diganti pohonnya mungkin dengan kasur ya, kasurnya untuk melahirkan. Jadi banyak sekali gerakan. Jadi kalau ditanya gerakan mana yang paling bagus itu beda-beda karena semua orang itu unik. Jadi cari posisi istri yang paling nyaman apa? Mungkin tiduran bisa. Pada intinya kalau kita ngomong movement, jadi penelitian yang Mariam itu juga bilang katanya, oke, saya ingin melahirkan posisinya Mariam, maksudnya berdiri. Nah, ada juga yang pengen melahirkan posisinya jongkok. Ada juga yang mau melahirkan yang waterbird. Jadi kita harus berpikir juga bahwa posisi itu hanya untuk mengurangi nyerinya. Tapi ketika pada saat bayinya sudah mau melahirkan, yang paling penting itu bukan posisinya lagi, tapi kita harus memikirkan dari faktor ibu dan bayinya. Ketika kita berdiri posisi Mariam misalnya, ibunya udah kecapean duluan, masa posisi berdiri terus kan pasti capek. Jadi resiko ibunya bisa jatuh.
Terus bayinya melahirkan, kita dokternya menolongnya posisinya seperti apa sih, kita juga bingung. Lalu kalau posisi jongkok bisa juga susah ya posisinya. Jadi yang paling aman pada saat melahirkannya itu paling aman adalah posisi tetap tiduran di kasur dan posisi litotomi, posisi melahirkan. Itu yang paling aman. Jadi menurut saya, apalagi yang seperti saya bilang tadi, ketika udah memasukin fase pusing atau mengedan, ketika ibunya mengedan, itu rasa sakit itu lebih berkurang daripada rasa sakit kontraksi dari pembukaan 1 sampai lengkap. Ketika sudah mengedan itu rasanya lebih ini, karena faktor exciting itu berpengaruh. Ketika ibunya mengedan, berarti ini sebentar lagi nih bayi akan lahir. Itu faktor excitingnya udah sangat tinggi. Jadi yang saya bilang tadi, hypnobirthing itu sangat berpengaruh bagaimana kita mengatur otak kita untuk memilih dan mengurangi ya, memilih rasa sakit kita tuh yang mana sih. Biasanya kalau misalnya kita dicubit, oke, sakitnya oke, sakit nih, biasanya orang disebut sedikit sakit. Nah, itu dengan kita melatih alam subconscious kita atau alam bawah sadar kita bahwa suntik yang seperti cubit yang seperti itu tidak sakit sebenarnya. Nah, kita latih dulu yang dari yang gampang-gampang sampai kita melatih pikiran kita untuk yang sakitnya berlebihan. Jadi kapan sih kita bisa melatih hypnobirthing itu untuk mengurangi rasa sakit? Ya kita dari umur bayi dari awal hamil udah bisa dilakukan. Jadi caranya gimana? Tarik napas, meditasi. Mungkin kalau saya ingin mengajarkan apa itu hypnobirthing, jadi mungkin harus ada sesi tersendiri ya, karena itu akan menjelaskan lebih jelas seperti itu. Jadi pada intinya semua orang bisa melakukan itu. Oke, mungkin itu Dokter Bintang. Baik, terima kasih dokter. Jadi jangan lupa kalau untuk movement paling aman litotomi dok ya, posisinya dok ya. Tapi tetap prinsipnya setiap individu itu berbeda-beda, tetap harus mencari posisi yang paling nyaman untuk ibu saat melahirkan. Jangan lupa maternal consultation dari awal hypnobirthing sudah bisa dilakukan. Gitu. Jadi jangan lupa konsultasi ke beliau. Selanjutnya dari Yudi Tando. Selamat sore dokter, izin bertanya. Wah, pertanyaannya banyak nih dok. Beranak pinak. Dari semua teknik untuk mengurangi rasa nyeri pada persalinan, manakah yang menjadi pilihan utama untuk rekomendasi dokter? Itu pertanyaan pertamanya dok. Oke. Pertama dulu ya dok ya. Satu-satu dulu dok, banyak. Oke, terima kasih Dokter Bintang. Jadi gini, ini sebenarnya pertanyaan yang baik sekali ya, karena ini yang saya harus jelaskan lebih lanjutkan. Tadi saya menjelaskan banyak sekali nih, dari doula, dari acupuncture, dan sampai ILA, anestesi, dan lain-lain. Jadi intinya adalah kita berbicara tentang teknologi. Ya, toh? Teknologi itu kita berarti adalah jalan pintas. Seperti kita misalnya kita mengetahui sesuatu, mau menghidupin TV, jalan pintasnya pakai remote. Kalau zaman dulu nggak ada remote, mungkin kita pakai hidupin ke TV-nya langsung. Nah, ada juga yang kita bilang bahwa teknologi yang paling bagus menurut saya adalah manusia itu sendiri. Karena teknologi yang paling kompleks itu adalah kita sendiri, manusia itu sendiri. Jadi manfaatin itu dulu. Karena jadi makanya saya dari kita pilih antara apa tadi yang kita sediakan, misalnya doula, ILA, acupuncture, dan TENS mesin, dan lain-lain sebagainya, itu adalah teknologi yang diciptakan manusia. Tapi kalau ketika kita berbicara secara natural bagaimana mengurangi rasa nyeri, itu kita harus belajar juga bagaimana kita mengerti rasa nyeri itu tuh dari mana timbulnya. Seperti saya bilang tadi, timbulnya dari otak kita sendiri menerima impuls nyerinya itu tersebut. Bagaimana kita bisa memblok sendiri otak kita bahwa impuls nyeri itu sebenarnya tidak ada. Tergantung dari kehebatan otak kita memilah-milah. Jadi kalau bisa dibilang dari tahapan kedalaman hipnotik dari otak subconscious kita itu berbeda-beda. Ada yang bisa membayangkan bahwa minum air putih ini rasanya manis, jadinya manis. Sama kayak gitu. Kalau ketika kita ada otak manusia yang bisa bilang bahwa rasa nyeri yang kadarnya, kan kita ada pengukuran nyeri. Namanya dulu, kalau sebelum itu kita taunya namanya dolorimeter. Dolorimeter itu alat untuk melihat cahaya dari manusia. Itu dilakukan dan dilihat berapa tense nyerinya kita. Ya, jadi dolorimeter. Ternyata itu tidak efektif karena dolorimeter itu melihat
dari efek dari respon psikologis kita, dari ini kita, rasa sensasi nyeri kita dari secara lokal. Tapi ternyata rasa nyeri itu bukan hanya dari sensasi lokal, tapi yang paling lebih ke arah tadi bagaimana pengalamannya dia, memorinya dia, durasinya dari sumber penyakit rasa nyerinya tersebut, dari rasa takut kita. Kadang-kadang sesuatu yang tidak nyeri pun karena kita langsung takut jadinya nyeri. Itu ada misalnya pada pasien saya yang mau seksio, mau dibius, harusnya tidak nyeri disuntiknya, tapi saking takutnya jadi semuanya dirasakan sama ibu hamilnya. Jadi itu yang mempengaruhi lebih sensasi nyeri kita seperti apa. Jadi kalau saya bilang yang terbaik tetap adalah diri kita sendiri, melatih bagaimana kita mengurangi level-level nyeri kita yang biasanya 5 dijadiin ke 4, biasanya 4 dijadiin ke 3. Kalau bisa dari 5 dijadiin 1. Gimana caranya? Ya latih dari awal bahwa kita kalau pusing sedikit, misalnya kram-kram pun kita bisa melatih diri kita, cukup tiduran selama hamil, misalnya kita tiduran, relaksasi, tarik napas, kaki diangkat lebih tinggi, masa kram-kram kita akan berkurang dengan sendirinya. Itulah yang namanya kehebatan tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri melakukan itu untuk mengurangi rasa kram-kram di tubuh kita, ataupun pusing, nyeri, dan lain sebagainya, itu bisa secara natural, hanya dihilangkan dengan cara kita relaksasi, happy. Jadi yang paling penting adalah hamil itu adalah tetap happy, no worry. Oke, mungkin itu Dokter Bintang. Baik, terima kasih dokter. Menarik sekali dok ya. Jadi untuk pada prinsipnya mengurangi rasa persalinan adalah kita ubah mindset ya dok ya. Benar Kita sekali. kendalikan bagaimana caranya supaya bisa berkurang nyerinya dari pengalaman sebelumnya seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fauzia Husnul. Dok, bayi saya sudah 39 minggu 1 hari. Saya sudah sering ngerasain perutnya kenceng-kenceng. Rasa seperti mau mens juga sudah. Tapi masih rentan timbul. Usaha apa lagi yang bisa saya lakukan agar bisa melahirkan normal? Pengalaman anak pertama lahir di 39 minggu lebih beberapa hari. Tapi pecah ketuban dulu, sehingga dulu harus diinduksi. Jadi belum pernah merasa kontraksi alami. Silakan Dr. Karnain untuk menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini anak kedua. Jadi anak pertamanya harus pecah ketuban dulu baru ngelahirin. Intinya yang saya pengen bilang, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak tetangga, nggak ada yang sama lahirannya. Jadi intinya semuanya unik, nggak ada yang sama. Nah, ketika anak kedua ini bagaimana sih tipsnya biar bisa melahirkan normal? Yang paling penting itu adalah seperti saya bilang tadi, ketika kita pilihannya, kita kan topiknya adalah mengurangi rasa nyeri ya dalam persalinan. Tadi pertanyaan sebelumnya adalah apa sih metode yang paling penting untuk mengurangi rasa nyeri? Kalau tanyanya jalan pintas, ya tadi ILA, TENS mesin, doula, acupuncture, aquapressure. Tapi kalau kita berpikir bukan jalan pintas, adalah dari awal kehamilan kita harus berlatih bagaimana untuk mengurangi nyeri seperti itu. Nah, sama seperti pertanyaan ibu ini, kalau misalnya saya udah 39 minggu, bagaimana sih bisa saya melahirkan secara normal? Pertanyaannya adalah bukan bisa jalan pintas pada saat sekarang apa yang harus dilakukan, seharusnya dilakukan dari awal kehamilan apa yang harus dilakukan. Jadi berat badan harus dijaga, karena hamil itu kebanyakan mitosnya salah. Orang tua selalu bilang, oh kalau lagi hamil kita harus ningkatin berat badan double ya, karena orangnya 2 yang kita hidupin. Ternyata itu salah. Lambung bayi itu kecil sekali, sekecil ini. Jadi tidak butuh makanan yang sangat banyak, jadi cukup makanan sedikit aja. Jadi tetap selama hamil jaga berat badan. Naiknya paling banter 10-12 kg. Kalau lebih dari itu berarti lemak, Anda gagal menjaga berat badan. Hamil yang dengan berat badan berlebihan pasti penyakit menghampiri, bisa darah tinggi, nyeri-nyeri tulang, dan lain sebagainya. Dan bayi pun jadi lebih besar. Ibu yang gemuk, mulusnya juga kontraksi ototnya kurang bagus. Jadi itu semua faktor-faktor yang bisa mengurangi kemungkinan untuk bisa lahir normal. Nah, kalau sekarang udah 39 minggu, kita lihat dulu. Jadi kita lihat kondisi janinnya seperti apa, baik dulu atau tidak. Jadi kalau kita bisa selama hamil pasti pernah dong dapat namanya tafsiran persalinan. Nah, tafsiran persalinan itu yang diberikan dokter adalah tafsiran persalinan bukan lahirannya, tapi adalah 40 minggunya. Kenapa itu penting?
40 minggu itu adalah di mana posisi bayi itu sudah sangat-sangat cukup aterem dan sudah mendekati posterem. Posterem kenapa sih penting? Karena ada yang namanya usia plasenta. Usia plasenta, ketuban udah makin keruh, sehingga asupan dari ibu ke bayi itu pasti akan lama-lama akan berkurang. Nah, itu yang harus kita cek dulu. Ketika 39 minggu masih bagus semua, karena nggak semua ibu hamil 39 minggu masih bagus. Ada yang ketubannya sudah sedikit, ada yang ari-arinya atau plasentanya sudah cukup tua. Jadi harus dilihat ketika kondisinya semuanya bagus, kenapa tidak? Dan satu lagi yang paling penting, anak kedua biasanya masuk panggulnya itu belakangan. Kalau anak pertama biasanya 36 udah masuk panggul, 36 minggu. Tapi kalau anak kedua biasanya terakhir nih, malah nggak masuk panggul sama sekali, tiba-tiba pas mules langsung masuk, langsung lahiran, bisa juga. Jadi ketika saran saya, ketika udah 40 week, belum juga, harus diperiksa apa nih penyebabnya, apakah belum masuk panggul, atau apa, harus kita rangsang atau apa. Tapi kalau 39 minggu sudah mulai kondisi bayinya kurang bagus, mungkin kita lebih rangsang lebih cepat. Rangsangnya banyak. Kalau misalnya secara natural tidak berhasil, yang tadi saya bilang, misalnya berhubungan, koitus, makan-makan yang merangsang oksitosin, atau pijat oksitosin tadi, mesas oksitosin di punggung, dan lain-lain sebagainya, udah dicoba ternyata tidak berhasil, ya boleh dilakukan ke dokter dan kita lakukan namanya merangsang oksitosin secara dengan obat. Dan namanya induksi kalau pasti udah pernah dengar. Jadi dan saran saya untuk 39 minggu ketika kepala bayi belum masuk panggul, banyak-banyak posisi ini squat ya, karena squat itu adalah posisi di mana kita membuka panggul ibunya selebar mungkin. Jadi ketika panggul ibunya pada saat squat itu lebar, kepala bayi akan lebih gampang masuk ke panggul, itu sarannya. Jadi sering-sering lakukan squat. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Bintang. Masih Dr. Karnain. Berarti tetap ya harus diperiksakan dulu ya penyebab utama dari belum ada kontraksi alaminya seperti apa. Saran dilakukan squat supaya bayinya kepalanya bisa masuk ke panggul. Selanjutnya dari Ibu Ayu Septiari. Dok, anak pertama saya lahir melalui SC karena bukaan macet di bukaan 2 selama 4 hari. Setelah 8 tahun saya hamil kedua, yang saat ini sudah 35 minggu, dan saya diberi lampu hijau oleh dokter saya untuk mencoba VBAC setelah asesmen yang dilakukan. Bagaimana caranya biar bukaan tidak macet lagi, dok? Dan bisa menahan rasa nyeri. Apakah benar VBAC tidak boleh diinduksi? Terima kasih, dok. Oke, terima kasih Dr. Ivan Bintang. Silakan, Dr. Karnain. Untuk pertanyaannya, anak kedua dilakukan VBAC, vaginal birth after cesarean. Intinya kita harus tahu dulu, kenapa sih yang pertama tidak lahir gitu. Yang pertama tidak lahir beratnya berapa, saya nggak dapat infonya. Misalnya, anak pertama lahirnya 3 kilo, berarti 3 kilo di bukaan 2 macet. Macet itu berarti kita harus tahu nih, macetnya karena apa? Apakah 3 kilo panggulnya ibu lebih sempit dari bayi yang 3 kilo? Ataukah memang pada saat itu posisi bayinya nggak bagus, misalnya nggak masuk panggul, panggulnya sempit. Panggul sempit itu kan bukan berarti tidak bisa lahiran. Panggul sempit itu ada sempit sedang, sempit absolut. Jadi kalau misalnya sempitnya masih sempit-sempit ringan, masih bisa dilakukan VBAC, tapi berat bayi harus benar-benar dijaga. Berat bayi karena kita nggak ada data ya, saya nggak tahu nih apakah bisa aman benar atau tidak. Tapi kalau dokter kandungannya sudah memberikan lampu hijau, berarti kan sudah diberitahu bahwa kehamilan berikutnya harus jaga berat badan, kalau bisa berat badan bayi yang sekarang lebih rendah daripada berat badan bayi yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya bukan 2 macet. Kalau yang sekarang lebih besar, kemungkinan yang macet juga sangat sama saja, bisa tinggi. Jadi itu namanya kalau kita ngelihat dari luas panggulnya. Terus yang kedua dilihat mungkin dari luka operasi yang lama. Mungkin sudah diberikan lampu hijau, biasanya sudah dilakukan USG transvaginal untuk melihat tebal SBR atau segmen bawah rahim, yaitu tempat dokter melakukan C-section, di mana mengeluarkan bayinya di membelah rahim untuk mengeluarkan bayi. Nah, di situ penyembuhan lukanya seperti apa? Apakah baik, tebal, atau tidak? Jika di atas 2 mm, maka itu bisa. Kalau di bawah 2 mm, itu beresiko untuk lahiran VBAC. Lalu induksi pada saat VBAC boleh atau tidak. Jadi ini masih ada jurnal-jurnalnya. Ada yang berani untuk melakukan induction, ada yang tidak. Jadi sebenarnya adalah kembali lagi seberapa pengen normalkah kita, ya. Kalau persepsi saya, normal itu adalah bayi sehat, ibu sehat. Kalau
lahiran lewat bawah itu adalah lahiran alamiah. Tetapi kalau udah diinduksi pun itu namanya bukan lahir alamiah lagi. Itu udah lahir yang dirangsang, bukan normal lagi juga. Hanya lahirnya lewat bawah. Nah, ketika kita berpikir bahwa oke, diinduksi, ada dokter yang melakukan induksi pada saat VBAC ada. Jadi tergantung dari pengalaman dokter kandungan masing-masing. Seberapa berani dokternya untuk melakukan itu ketika beliau melihat oke, tebal SBR-nya tebal. Yang penting kan itu. Yang kita takutkan itu adalah robekan luka SBR itu ketika diberikan mulus yang sangat berlebihan. Ketika dokternya yakin nih SBR-nya tebal, jadi boleh saja untuk dilakukan induksi, tapi kembali lagi, seberapa pengenkah Anda untuk melakukan normal? Ketika ternyata VBAC-nya harus dilakukan induksi untuk lahiran, berarti kan itu sudah tidak normal lagi, tapi itu sudah melakukan alternatif. Berarti itu sudah tidak normal lagi menurut saya. Nah, ketika emang kita berani untuk mengambil resiko, silakan bisa dicoba. Tapi kita lakukan makanya di rumah sakit, karena kita harus lakukan monitoring yang benar-benar biar aman. Mungkin itu menjawab Dokter Bintang. Baik, terima kasih Dokter Karnain. Nah, Dok, kita masih ada 39 pertanyaan lagi, Dok. Okay. Kayaknya bisa seharian, Dok, ya, kalau kita lanjutkan terus, Dok, ya. Sampai malam boleh, ya. Baik, mohon maaf kepada seluruh peserta webinar. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung konsultasi ke Dokter Karnain di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya di lantai 6. Jangan lupa untuk reservation dulu karena pasien dokter sangatlah banyak ya, Dok, ya. Baik, kami berharap apa yang sudah disampaikan oleh dokter pembicara kami hari ini akan sangat berguna bagi Ibu dan Bapak semua yang tengah berada di masa baru kita, yaitu era new normal. Ikuti terus webinar RSPI Group selanjutnya, ada di hari Selasa tanggal 29 September, yang akan membahas mengenai kenali tumor otak sejak dini, jam 10 pagi, bersama dokter spesialis bedah saraf kita, yaitu adalah Dr. Mariono Cahyadi, spesialis bedah saraf. Jangan lupa cek IG kita, follow juga di @rspondok-indah untuk mengetahui info-info terbaru mengenai event-event di Rumah Sakit Pondok Indah, terutama untuk webinarnya, dan registrasi di bit.ly/waspadai sakit kepala. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.